Implementasi strategi isu-isu manajemen dan operasi dipersembahkan oleh kelompok 5. Pertanyaan implementasi strategi. Pertama, apakah perencanaan yang baik sudah cukup? Kedua, apakah perencanaan strategis merupakan proses sekali pakai? Hakikat implementasi strategi. Faktor yang mempengaruhi implementasi manajemen strategi diantaranya kebijakan. Manajemen konflik. Konflik dapat lahir di mana saja, kapan saja, dan melibatkan siapa saja dalam manajemen strategis. Kecocokan struktur dan strategi. Restrukturisasi dan re-engineering. Restrukturisasi pada dasarnya merupakan kegiatan mengulangi struktur yang ada dalam organisasi. Restrukturisasi sering dilakukan dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda. Restrukturisasi dalam sektor publik potensial melahirkan banyak konflik. Re-engineering atau rekayasa ulang. Re-engineering menyangkut menyusun ulang atau merancang ulang tugas, kerja, dan proses demi meningkatkan atau memperbaiki biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Secara teoritis, potensi konflik pada proses re-engineering lebih kecil daripada restrukturisasi. Gaji dengan strategi. Tidak ada hubungan yang pasti antara sistem penggajian dengan kinerja strategi, akan tetapi memberikan bonus atas pencapaian tujuan tahunan dan tujuan jangka panjang merupakan hal yang lazim. Resistensi terhadap perubahan. Mengelola resistensi dapat dilakukan dengan strategi perubahan paksa atau force change strategy, strategi perubahan edukatif atau educative change strategy, dan strategi perubahan rasional atau rational or self-interest change strategy. Mengapa perubahan organisasi gagal? Kesalahan dalam memimpin perusahaan. Yang pertama, tidak mampu menciptakan koalisi pembantu yang kuat, tidak memiliki visi untuk mengarahkan upaya perubahan, kurang berhasil mengkomunikasikan visi yang baru, tidak mampu mengatasi hambatan, dan tidak mampu menancapkan perubahan pada budaya perusahaan. Tahap-tahap dalam manajemen perubahan. Tahap pertama, tahap identifikasi perubahan. Tahap kedua, tahap perencanaan perubahan. Tahap ketiga, tahap implementasi perubahan. Dan tahap terakhir, tahap evaluasi dan umpan balik. Taktik mengatasi penolakan perubahan. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Dua, partisipasi. Tiga, memberikan kemudahan dan dukungan. Dan yang terakhir, negosiasi. Menciptakan budaya yang mendukung strategi. Pemetaan kriteria yang digunakan untuk merekrut, menyeleksi, dan lain-lain. Mendesain ruang, serambi, dan bangunan. Memberikan teladan, ganjaran, dan pelatihan oleh pimpinan. Apa yang diperhatikan, diukur, dan dikendalikan oleh pimpinan. Dan yang terakhir, sistem kompensasi dan status, serta sistem promosi yang tegas. Budaya organisasi yang mempengaruhi strategi dapat dibentuk dengan memperhatikan hal-hal berikut.
Filosofi pendirian organisasi, desain ruang dan bangunan, memberi teladan, pengajaran, pelatihan oleh pemimpin, sistem kompensasi dan status, kisah, legenda, mitos, dan perumpamaan mengenai orang-orang dan kejadian penting. Apa yang diperhatikan, diukur, dikendalikan pimpinan, reaksi pimpinan terhadap peristiwa penting. Sharing assumption budaya organisasi, diantaranya share think, share saying, share doing, share feeling. Share assumption budaya organisasi salah satunya adalah mewujudkan tertanamnya suatu budaya. Jika sesuatu hal dalam organisasi sudah membudaya, maka akan lebih cepat dalam penerapannya. Triangulasi Jack Duncan atau unsur-unsur dari efektivitas organisasi. Masalah-masalah produksi atau operasi saat penerapan strategi. Strategi produksi. Just in time. Apakah itu just in time? Just in time merupakan suatu filosofi yang berfokus pada upaya untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan pada tempat dan waktu yang tepat. Empat jenis pemborosan dalam produksi. 1. Sumber daya produksi terlalu banyak. 2. Produksi berlebihan. 3. Persediaan terlalu banyak. Dan yang terakhir, investasi modal yang tidak perlu. Tujuan utama just in time. Masalah-masalah sumber daya manusia saat penerapan strategi. Manajemen sumber daya manusia.